Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita serta memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memperoleh sukacita damai sejahtera hingga pada saat ini. Di pagi hari yang indah ini, yang cerah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, dan suruhlah Roh Kudus-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, yaitu firman yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami sudah memberontak terhadap Dia. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami sudah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini kita mengambil topik Tuhan menyayangi dan Tuhan mengampuni. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang berkarya pada masa pembuangan Israel di Babel, yaitu pada zaman Raja Darius. Dapat kita lihat di ayat 1. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel dan apa yang dilakukan oleh Daniel kepada Tuhan setelah Daniel mengetahui seluruh seluk-beluk kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Daniel memohon kepada Tuhan. Daniel berseru kepada Tuhan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dapat kita lihat di ayat yang ketiga, di mana Daniel memohon dan mengaku dosa atas segala perbuatan dosa dan kesalahan bangsa Israel yang telah dilakukan kepada Tuhan. Segala sesuatunya, perbuatan mereka, segala sesuatu tingkah laku mereka sudah menyimpang dan lari dari ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dapat kita lihat di ayat 4 dan ayat 5, di mana perilaku-perilaku mereka antara lain adalah tidak taat kepada hamba-hamba Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan, tidak taat kepada para nabi-nabi yang telah mengabarkan sukacita, yang telah menyampaikan firman kepada Israel, dan juga tidak taat kepada raja-raja, tidak taat kepada pemimpin-pemimpin, tidak taat kepada bapak-bapak dan segenap rakyat negeri. Dapat kita lihat di ayat 6. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan situasi keadaan yang seperti itulah, dengan keadaan buruk yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, maka Daniel memohon kepada Tuhan. Maka Daniel dan segenap bangsa Yehuda mengaku dosa kepada Tuhan atas segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Allah dan juga terhadap seluruh orang-orang yang terhormat pada saat itu. Isi permohonannya antara lain adalah agar Tuhan menerima mereka atas segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Daniel dan bangsa Yehuda, umat Yehuda bersaksi atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan,
Kesaksian mereka adalah bahwa mereka menyatakan bahwa Allah kami adalah yang penuh kasih sayang dan penuh pengampunan atas dosa. Yang walaupun kami telah berdosa, yang walaupun kami telah berbuat jahat, yang walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, Tuhan itu Maha Pengampun, mengampuni segala kesalahan. Tuhan itu Maha Pengasih, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada Tuhan. Nah, permohonan itulah kepada Tuhan timbul, lahir dari kesadaran bangsa Israel. Mereka menyadari dosa-dosa dan kelalaian mereka terhadap Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan mengampuni, membuka hati, menerima mereka. Setelah mereka mengenal diri mereka, setelah mereka mengenal kesalahan sendiri, maka Tuhan mengampuni mereka atas kesalahan mereka masing-masing. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Karena Dialah yang memberkati, Dialah yang mengiring-iring setiap kehidupan kita. Walaupun sebenarnya banyak kesulitan, banyak bencana yang kita hadapi, namun kasih setia Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyelamatkan kita. Intinya, Tuhan tetap berada di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu, sebagai orang yang telah percaya kepada Allah, sebagai orang yang telah mensyukuri berkat Tuhan, marilah Bapak Ibu, di dalam hidup kita berhubungan kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui tingkah laku, melalui ibadah. Kita berhubungan kepada Tuhan. Jauhkanlah, hindarilah, bencilah segala perbuatan-perbuatan jahat yang tidak menghormati Tuhan dan juga yang tidak menghormati sesama manusia. Tuhan membuka hati bagi orang-orang yang datang kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Ajarilah kami, bimbing kami Tuhan, agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan, berbuat sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Di dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Horas.